Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ada di atas peci. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang jawab salam saya cepat naik haji. Daun salam warnanya kuning. Ibu-ibu yang nggak mau jawab salam saya tak doa laki nih kawin mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini marah dan kompak Ustaz. Tadi maga lemes karena masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat panjang umur, rezekinya makmur, dari segala bala musibah, putra putrinya soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan yang punya utang-utangnya lunas semua. Yang terakhir kelas ini agak kencang amin ya. Mulai lanjut Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi babuna tabaraka hiqaluna. Yasin sakfuna. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Qaf wal qur'anil majid wiqayatuna. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aqyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan kepada Ketua Takmir Musola Mafatihul Huda beserta seluruh pengurusnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Kepala Desa Karangrejo beserta seluruh stafnya yang mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kita hormati kepada Ibu Ketua Ranting Desa Karangrejo, Ibu Siti Jauriyah Ibu.
Juwaria yang sama-sama kita hormati, dan kepada Ibu Ketua PCMNU Kabupaten Pesawaran Ibu Hajah Hanifah Sarjana Ekonomi yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan Ibu Ketua kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para alim ulama, para ustaz, para kiai yang sama-sama kita hormati. Dalam hal ini wabil khusus yang saya cintai, yang saya ta'adimi, yang saya hormati kepada kakanda kami Al-Ustaz Ibnu Athaillah dan Al-Ustaz Abu Hasan yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Ibnu Athaillah dan Bapak Ustadz Abu Hasan senantiasa ditambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beserta para ustadz yang lain, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang sama-sama kita hormati, dan mudah-mudahan para ustadz kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, serta seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini akan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah jam 3:30 Bapak Ibu, hampir setengah empat kurang lebih 7 menit. Kira-kira ini ceramahnya mau sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa Bu? Jam 4? Oke, jam 5? Jam 5? Jam 4 lewat dikit gak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti gak banyak yang saya sampaikan, tapi insya Allah dapat membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nia yang alhamdulillah wasilah beliau saya dapat silaturahmi di sini. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu biar nggak ngantuk, nanti kalau pas saya panggil Ibu sekali, Ibu jawabnya iya. Nanti kalau saya panggil ya 2 kali, Ibu iya gitu ya. Oke Bu? Bu? Ibu. Lanjut ya Bu. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentunya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita senantiasa bersyukur dan berbahagia atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang mana nikmat tersebut tidak diberikan Allah kepada orang lain. Apa itu Bapak Ibu? Nikmat kita bisa hadir dan duduk di majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Karena Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang jadi ibu dan bapak yang hadir di sini nih Bu, orang-orang pilihan Allah yang dipilih Allah untuk jadi orang yang baik dan menerima kebaikan. Jadi kita harus bersyukur dan berbahagia. Masya Allah. Apalagi ngaji begini Bu, tadi kata Ibu Siti Muhasanah itu sangat berat godaannya, berat. Dan orang yang ngaji itu Masya Allah
Dikatakan dalam sebuah riwayat, "Maninta qala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua." Siapa saja orang yang melangkahkan kakinya, baik tua maupun muda, dia melangkahkan kaki untuk mencari ilmunya Allah, maka sebelum kakinya dilangkahkan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tenang Bu Ibu, insya Allah balik sini rontok kami dosanya. Amin. Masya Allah, semangat bener kayaknya melihat Ustaz ganteng banget. Pak Ustaz juga terima. Emang paling enak Bu ya, Pak, jam segini ini tidur. Ini suruh ngaji, dengerin pengajian. Berat, tapi pada Ustaz ganteng yang ceramah tuh. Kalau Ustaznya cantik bahaya nanti digigit. Itu Bapak Ibu yang pertama, kita bersyukur berbahagia karena kita dipilih Allah untuk menerima kebaikan dan menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, "Waman masa ila halakatil alim kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin." Siapa saja orang yang melangkahkan kakinya untuk menghadiri satu majlis yang mulia, yakni majlis ilmunya Allah, maka setiap satu langkahan dari kakinya akan dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Masya Allah. Jadi Ibu datang ke sini nih Bu, Pak, dari rumah pengen kedengerin Ustaz ganteng ceramah. Masya Allah, kisah kemenangan dari kakinya dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Alhamdulillah. Yang penting aja muter-muter dikit dulu. Lanjut Bu ya. Maka wajib kita untuk berbahagia dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita di dalam kita Thalabul Ilmi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita bersyukur dan berbahagia karena kita semua sekarang berada di bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab Bapak Ibu adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Bapak Ibu, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Yang pertama bulan apa Bu? Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab, yang dimana dijelaskan dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh seorang ulama Sultanul Aulia yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah Ra, yang kedua adalah Jim, yang ketiga adalah Ba. Ra artinya, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah rahmatullah, rahmat atau kasih sayangnya Allah. Jim artinya adalah judullah, kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Ba adalah artinya birrullah, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Jadi dari awal Bapak Ibu, dari awal bulan Rajab sampai akhir bulan Rajab, Allah memberikan 3 kemuliaan. Yang pertama Allah berikan rahmatnya, yang kedua Allah berikan kemudahan, dan yang nomor 3 Allah berikan kebaikan untuk para hambanya yang di bulan ini menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Makanya Bapak Ibu, kalau kita masuk di bulan yang mulia ini Bu, jadiin bulan yang mulia ini Bapak Ibu untuk kita meningkatkan amal ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kata para ulama dijelaskan, innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya bulan Rajab, setiap maksiat, setiap perbuatan dosa yang dikerjakan di bulan yang dimuliakan Allah, tingkat hukumannya lebih berat Bapak Ibu. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan yang dimuliakan Allah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini bagusnya kita seperti apa sih Bapak Ibu? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Bapak Ibu ketika masuk bulan Rajab, Nabi banyak berdoa. Yang sering kita baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan suci Ramadan. Amin, Bu. Amin. Allah. Ya, kita baca Bapak Ibu ya, doanya bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bareng-bareng Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana sekali lagi Bu, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama, jadikan bulan ini untuk kita banyak berdoa. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah satu bulan yang dimuliakan Allah, yang ketika orang berdoa di dalamnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita dianjurkan juga memperbanyak doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh dibaca sama Bapak dan Ibu sehabis sholat subuh dan sehabis sholat maghrib, dibacanya 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, yang artinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni sayangilah aku, wa tub alayya terimalah taubatku. Ya, silakan Ibu diamani. Dan selanjutnya bulan ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kemarin Bu, Pak, tanggal 1 ada yang puasa? Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu di sini soleh semua.
Boleh merasakan jembu ya, dari awal tanggal 1 kemarin sampai 10 hari silakan. Dia buat, yang penting 3 hari boleh. 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Pokoknya jadiin bulan ini Bapak Ibu momen bagi kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di malam 27 Rajab, malam tersebut bertepatan dengan malam Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak Bapak Ibu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini yang tadi ya Bu? Ibu-ibu, ibadah sholawat itu Bu, ibadah yang paling enak. Tanya sama Ustaz kalau nggak percaya. Sambil duduk boleh, sambil tiduran boleh, sambil masak boleh, sambil gendong anak boleh, sambil buat kopi boleh. Ini paling enak sholawatnya. Ya Bu, Ibu buatin kopi untuk suaminya, baca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu kopinya diminum sama suaminya, berkah dibacain selawat. Alhamdulillah. Ini mah buat kopi sambil ngedumel ting batin. Eneng sing lemono. Boleh tekom. Mau coba apa? Jadi kalau buatin kopi untuk suaminya sambil selawat. Goreng tempe Bu, masak salawatan boleh ya Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, sambil masak dapat pahala. Baca salawat goreng tempe. Gendong anak baca selawat boleh. Bener Masya Allah. Ya Nabi salam alaika. Begitu Bu. Ini mah gendong anak. Anak sahabat, anak sahabat, anak sahabat, anak sahabat. Ini batin. Yang sing melon Bu. Kalau itu kalau ganti. Ya Bu, jadi ibu kalau gendong anak, gendong cucu sambil bacain selawat, jadi cucunya diberikan roh. Ini maka jangan nyanyi anak siapa kemana. Ini ya, banyakin kita baca selawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang rajin baca selawat nanti di hari kiamat, orang tersebut pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Lanjut ini Bu. Sampai mana tadi? Ting bating. Ada salah? Tidak salah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di malam 20 Rajab tadi kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena di malam 27 Rajab itu Bapak Ibu terjadi peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia dalam sejarah peradaban dunia, yakni Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Isra itu Bapak Ibu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj naiknya Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu-ibu, hari sekarang ada loh. Iya, bapak-bapak. Lagi tadi bapak-bapak belum ada suaranya. Pak, nanti kalau saya panggil Pak, iya gitu ya. Kalau saya panggil bapak, iya ini yang mana Pak ya? Pak, 2, 2, 3, Pak. Iya. Halo Pak. Suaranya. Ada banyak sama ibu-ibu, Masya Allah. Emang gimana lah kalau pengajian begini Pak Ustadz yang paling semangat ibu-ibunya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Isra tadi Bapak Ibu, Isra adalah perjalanan malam hari. Kalau Mi'raj adalah naiknya Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, semua perintah ibadah itu melalui malaikat Jibril alaihissalam terkecuali perintah sholat. Masya Allah, Bapak yang bergantung baik hati dalam Allah. Jadi Bapak Ibu ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, itu Nabi menerima perintah dari Allah, yakni perintah sholat 5 waktu. Aslinya mabuk, kalau sejarahnya memang panjang ya konsepnya di kitab Isatul Mi'raj waktu dijelaskan sampai 50 waktu tadinya, 50 kali. Tapi karena Nabi bermohon kepada Allah, akhirnya menjadi 5. Artinya Bapak Ibu begitu pentingnya perintah sholat sampai Nabinya langsung yang diundang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf Bu ya, kalau kita hidup di dunia ini kalau bisa jangan sampai tinggalin sholat Bapak Ibu. Nabi kita mengatakan awwalu ma yuhasabu min abdin yaumal qiyamati as-sholah. Amal ibadah yang pertama kali ditanya, dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, amal ibadah yang lainnya bakal bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, amal ibadah yang lain juga bakal rusak. Aja sampai untuk ompong sholatnya ompong. Aja sampai sholatnya pacul sing papat ucul sing siji muncul. Jenenge sholat Pak. Sing papat sing siji eneng kowe ngono Bu. Loko tau. Angkat berada ini. Jangan sampai punya. Jaga kita punya sholat. Kenapa? Karena amal ibadah nanti yang pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Kata para ulama as-sholatu ra'su 'alal jasad. Yang namanya sholat itu seperti kepala di atas jasad Bapak Ibu. Orang kalau mohon maaf dipotong tangannya masih bisa hidup Bu. Dipotong kakinya masih bisa hidup. Orang mustahil hidup tanpa kepala. Kalaupun ada namanya berbongkong. Artinya Bapak Ibu sehebat apapun orang beramal, beribadah tanpa adanya amal sholat, maka amalnya sia-sia. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan sholat Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti orang ketika ingin diwafatkan, ingin diambil nyawanya sama Allah Bapak Ibu, ada 2 permohonan. Di Al-Quran dijelaskan di surat Al-Munafikun, Masya Allah. Orang ketika menghadapi sakaratul maut Bapak Ibu, ingin diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengajukan 2 permohonan. Dipisahkan dalam Al-Quran.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi la akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Bismillah, suaranya ibu kompak, masya Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga rombongan. Amin. Kata Allah, Bapak Ibu dalam Al-Quran, berinfaklah, bersedekahlah kalian sebelum nanti datang di antara kalian kematian. Karena orang yang mau wafat, Bu, orang yang meninggal dunia, Pak, itu berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan diambil, jangan diwafatkan saya hari ini, ya Allah. Fa'asaddaqah, saya pengen banyak bersedekah. Wa akum minas solihin, dan saya pengen jadi orang yang soleh, pengen rajin sholat, pengen rajin ibadah, pengen rajin pengajian. Kata malaikat bengeleng di baik coy, saya embeleng ngomong batin batin. Ibu, 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 ya, pakai bilang orang yang mau wafat, yang mau meninggal dunia, punya permohonan dua, pengen rajin sedekah, pengen rajin ibadah, pengen rajin sholat. Kenapa kau yang dikatakan pengen sedekah dulu? Karena sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu dapat memadamkan panasnya siksaan di alam kubur. Jadi kalau ibu untuk bersedekah di jalan Allah, jangan ragu, jangan takut. Kenapa? Setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah pasti diberikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, beneran. Ada pembangunan masjid, kita ikut. Ada pembangunan musola, kita ikut. Ada pembangunan pondok pesantren, kita ikut. Ada pembangunan majelis taklim, kita ikut. Ada santunan yatim, kita ikut. Ada acara muludan, rejepan, kita ikut. Itu tandanya hartanya baru keluarnya di jalan Allah, pasti diganti dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Bu, Pak, orang yang dermawan, Bu, ingat-ingat ya Bu ya, orang yang dermawan, yang lemah, kalau dia kaya akan semakin kaya, kalau dia miskin akan jadi orang yang kaya. Amin ya Rabbal. Ada nih Bu, Pak, orang yang dermawan, lemah, kalau dia kaya makin kaya, kalau dia miskin akan diangkat derajatnya jadi orang kaya. Tapi sebaliknya, kalau orang pelit, bakhil, berkidil, bungkit, batin. Ya Bu, bakhil bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita mah pelit. Batin apa? Tapi ya, kalau orang pelit Bu, kalau dia kaya jadi miskin, kalau miskin akan semakin miskin. Maka jangan pernah takut kita bersedekah di jalan Allah. Karena nggak ada harta yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu, baik di alam kubur, di yaumil ba'ats, di yaumil masyar, di yaumil lisan, di yaumil hisab, adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Bapak Ibu, mohon maaf nih Bu, harta yang kita makan, ya Bu ya, payah itu nanti jadi kotoran. Yang kita beliin pakaian bakal jadi rusak, tapi yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan amanah harta, gunakan harta tersebut untuk mencari dan meraih ridhonya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini dijadikan oleh Allah orang-orang yang dermawan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, orang yang mau meninggal dunia Bapak Ibu, dia berkata, ya Allah, jangan ambil saya sekarang, jangan wafatkan saya sekarang, wa aku tidak solihin.
antum saya pengen jadi orang yang soleh, pengen ibadah, pengen sholat. Maka Nabi kita mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu. Ketika wafat meninggal dunia anak manusia yakni anak cucu Adam, maka terputuslah semua amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya. Kita Bapak Ibu di dunia masih bisa sholat, di dunia masih bisa ikut pengajian, di dunia masih bisa kita baca Quran, masih bisa kita puasa, tapi nanti di alam kubur Bapak Ibu nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi ikut pengajian. Maka dari itu selagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia yang cuma sebentar, sesaat ini Bapak Ibu, digunakan untuk ibadah, untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Nantinya barunya yang bisa menolong tadi cuma 3 Nabi mengatakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu Bu, sedekah yang kita keluarkan ketika kita wafat masih bisa kita rasakan manfaatnya, pahalanya. Misalkan ada pondok, ada masjid, ada musola, ada majelis taklim yang masih dalam pembangunan, kita bantu, kita sumbang dengan harta kita. Itu masjid, itu majelis taklim, itu pondok digunakan untuk ibadah, kita pun dapat pahalanya. Ibu, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 3 adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Itu ibu-ibu. Jadi kalau kita punya anak yang soleh itu Bapak, anak tersebut nanti akan memberikan pertolongan syafaat untuk kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Amin. Ada kisah ini, boleh cerita, boleh lanjut nggak Bapak Ibu? Sebentar lagi jam 4 kurang 5 menit, lanjut Bu. Setengah lima. Bu, ibu-ibu. Jadi Bu, di surga itu Bu diciptakan sama Allah yang namanya surga Allah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Yang namanya surganya Allah adalah surga yang tempatnya itu adalah penuh dengan kenikmatan. Yang kenikmatan ada di surga itu Bu, kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata manapun, belum terdengar oleh telinga manapun, dan belum pernah terbesit di hatinya siapapun. Ketika di surga nih Bu, dikisahkan ada suara tangisan anak kecil. Terus malaikat penjaga surga namanya malaikat Ridwan. Ini Bu, cariin di mana suara tangisan ini. Kok di surga ada orang yang nangis? Ternyata malaikat Ridwan, Bapak Ibu, dipanggil sama Allah. Wahai malaikat Ridwan, aku menciptakan surga yang isinya penuh dengan kenikmatan. Kenapa kau di surga aku dengar ada suara tangisan? Coba kau cari berasal dari mana tangisan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari Bu, ternyata ketemu suara tangisan tersebut berasal dari seorang anak kecil. Ditanya, Nenek, kamu kenapa nangis? Emang gak senang masuk surga? Kata malaikat, malaikat, saya senang, saya bahagia masuk surga, tapi saya sedih. Kenapa saya menangis? Karena saya nggak melihat ayah dan ibu saya berada di surga. Kemana mereka? Buat apa saya masuk surga kalau saya nggak melihat, kalau saya nggak ketemu dengan ayah dan ibu saya? Terus malaikat Ridwan laporan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di surga ada suara tangisan ternyata berasal dari seorang anak. Ya Allah, anak tersebut nangis bukan karena nggak bahagia masuk surga, tapi karena anak tersebut sedih nggak berjumpa dengan kedua orang tuanya. Di mana orang tuanya wahai malaikat Ridwan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tahu ya Allah, coba kamu cari di neraka ada nggak orang tuanya.
ambil malaikat Malik. Malik, coba tolong digelatih kau yang dengar ke anak ruang tua kau. Sehingga anak-anak kia tinggi. Kudu berani cari gitu. Ya wes malaikat Ridwan tak berani dikit ya. Dicari dulu sama malaikat Malik penjaga neraka. Ternyata anak tadi orang tuanya ada di neraka. Tapi orang tuanya di neraka tersebut wafatnya, matinya membawa iman sama Allah, tapi banyak dosa dan kesalahannya hingga dimasukkan ke neraka. Ditanya, wahai fulan bin fulan, wahai fulanah binti fulan, benarkah engkau memiliki seorang anak yang namanya ini? Benar malaikat. Ada apa? Anakmu sekarang ada di surga dan dia nangis pengen ketemu kamu katanya. Akhirnya malaikat Malik laporan ke malaikat Ridwan, ada wan katanya. Lagi jadi bola aja. Terus malaikat Ridwan ngomong sama malaikat Malik, ya wis nonton terima kasih. Laporan Bu, malaikat Ridwan kepada Allah. Ya Allah, ternyata ini anak orang tuanya ada di neraka lagi disiksa ya Allah. Bagaimana ya Allah? Apa Bapak Ibu kata Allah? Wahai malaikat Ridwan, ambil, angkat dan bawa orang tuanya, temuin sama anaknya di surga karena berkah taat anaknya kepada saya. Itu anak yang soleh Bu. Anak yang soleh mah insya Allah bisa memberikan syafaat pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Contoh Ibu, kalau ada anak perilakunya bagus, akhlaknya bagus, yang terangkat derajatnya yang pertama adalah orang tuanya. Contoh, ada anak setiap ketemu orang sumeh itu kalau bahasa Serang itu murah senyum. Ya Bu ya, murah senyum, nanya sama orang, perilakunya akhlaknya bagus, pasti orang nanya, itu anaknya siapa sih? Gitu. Ya Bu, yang terangkat orang tuanya. Rajin ibadahnya, suka azan di masjid, di musola, masya Allah, yang terangkat derajat orang tua. Tapi coba sebaliknya Bu, dibalik. Kalau anak tersebut akhlaknya kurang bagus, perilakunya kurang bagus, yang jelek nama orang tua. Maka bersyukur Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, penenang hati, penenang jiwa. Karena anak macam-macam. Ada anak itu yang jadi aduun musuh, ada yang jadi fitnah, ada yang jadi qurrata a'yun juga ada. Maka dari itu Bapak Ibu, sekarang di sini kan masya Allah banyak pondok pesantren, banyak ustadz, banyak kiai, titipin anak-anak kita kepada ustadz, kepada kiai, insya Allah jadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Dan ibu kalau marah sama anak nggak boleh doa yang jelek. Ya Bu ya, ibu mah doanya mustajab bila hijab. Apalagi kalau udah marah itu jangan suka ngedoain yang jelek, doanya yang bagus-bagus. Ya Bu, karena ada kisah. Ada seorang ulama di Mekah, namanya Abdurrahman As-Sudais. Di masa kecilnya nakal. Dia punya ibu, kalau setiap ada jamaah haji itu dia yang masak. Jadi setiap bulan haji itu jamaah haji dimasakin sama ibunya Abdurrahman. Ketika Abdurrahman masih kecil, kalau pas ibunya masak, suka dicemplungin tangan masakannya. Ibunya jengkel mana? Ya Allah Nak, mudah-mudahan besok kamu jadi imam di masjid ini. Ibunya wafat meninggal dunia, anaknya jadi imam besar di Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibu kalau marah doa yang bagus-bagus, mudah-mudahan kamu jadi kiainya, mudah-mudahan jadi orang yang manfaat. Begitu. Karena ada yang sepoi-poi, waduh, bahaya. Ini kok rasanya kamu? Ini, oh betul kok. Jangan ya Bu ya, doanya yang bagus-bagus. Sekalipun lagi marah juga sama anak, tinggal doanya yang bagus-bagus. Ya ibu-ibu ya. Jadi kembali tadi tentang sholat,
di bulan Rajab yang mulia ini, Bapak Ibu, mari kita jadikan bulan ini bulan untuk meningkatkan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak sholawat, berbanyak sedekah, jangan tinggal sholat, ibu-ibu. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya sudah jam 4 ini, ibu-ibu, Bapak. Kira-kira kita cukup sampai di sini, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita sambung lagi silaturahminya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak Ibu. Artinya tadi yang saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan tadi, di bulan ini jadikan bulan untuk kita meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini dianjurkan kita banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak bersedekah, banyak berselawat, dan kita jaga kita punya sholat. Apa kepol Mbah? Layon Mbah. Takon Mbak. Takon mama. Mungkin Mbak Mulongan siapa? Langsung takon. Sekian dari saya ibu-ibu, tapi jangan pulang dulu karena mau ada pemberitahuan dari Mbak MC-nya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat menambah iman takwa kita kepada Allah dan dapat membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kebaikan kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada ucapan yang kurang enak didengar, saya minta maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Maafin ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.